Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bibit Cerita, yang mana akan menyajikan beberapa cerita kocak dan inspiratif. Kali ini berasal dari Abu Nawas yang berjudulkan Sindiran Abu Nawas kepada Pejabat Istana. Pada suatu ketika, Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Di dalam undangan tersebut, dia juga dimintai tolong untuk mengisi acara jamuan dengan tausiahnya, yaitu ceramah agama. Dari itu Abu Nawas pun datang menghadiri undangan itu untuk menghormati dan menyenangkan tuan rumah. Namun karena datangnya lebih awal, Abu Nawas pun dipersilakan untuk duduk di kursi paling depan. Di kursi itu Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat, menjadi tamu VVIP. Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain pun hadir dan langsung menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian menyusul para pejabat kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi pejabat itu sangat terkejut karena kursi yang paling depan sudah diisi oleh Abu Nawas. Mendapati kenyataan itu, pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara makan malam dengan keras. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru si Abu Nawas itu berada paling depan? Protes pejabat itu. Pertanyaan Bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri, kata Abu Nawas. Karena merasa posisinya disamakan dengan masyarakat yang lain, pejabat itu pun tidak terima. Ia berjalan ke depan menuju Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya, yang merupakan pejabat kerajaan yang terhormat. Wahai Abu Nawas, kamu itu tidak pantas duduk di sini, karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya, karena saya ini terhormat, tegas pejabat itu dengan sombongnya. Mendapatkan teguran sombong dan merendahkan itu, Abu Nawas mulai angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan yang sengit di antara keduanya. Cukup menghebohkan untuk semua yang hadir di acara tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas dengan suara cukup keras. Walah, tidak bisa begitu. Saya ini adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus pejabat itu. Semua tamu undangan yang hadir menjadi tegang. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal congkak itu. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salabim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, terang Abu Nawas. Maksudmu itu bagaimana? Apa hubungannya Abu Nawas? Tanya pejabat itu. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tetapi setelah Anda terpilih menjadi seorang pejabat,
Keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menduduki jabatan itu, terang Abu Nawas. Mendapatkan perkataan yang demikian, pejabat itu hanya bisa diam 1000 bahasa dengan perasaan yang malu. Kepalanya pun hanya bisa tertunduk, seakan tidak tahan dengan perkataan Abu Nawas yang telah memalukan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas untuk duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur, menempati kursi belakang di mana tempat dirinya duduk semula. Dasar para pejabat, setelah terpilih janjinya tidak ada yang ditepati. Demikian cerita dari Abu Nawas ini bisa saya sajikan. Jangan lupa untuk dukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.